You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Haleluya, shalom saudara. Saya percaya bahwa kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kita ketemu kembali di ibadah raya online. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Pertolongannya nyata, perlindungannya nyata bagi mereka yang mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita masuk dalam pujian penyembahan, karena Dialah yang layak dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh melangkahkan kaki kami di minggu pertama di bulan Juli ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, pengagungan setinggi-tingginya di dalam nama Yesus. Amin. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, Ku cintakan selalu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Yesus, Kau
sebab Dia beserta dengan kita. Haleluya. Firman Tuhan yang Tuhan kasihi, kita sama-sama siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Jesus. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah, hari ini, hari yang termulia. Maranatha, 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 Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah, hari ini, hari yang termulia. Haleluya, haleluya, Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk,
Namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami telah datang kepada Tuhan membawa pujian dan penyembahan kami. Kami telah masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan sudah buat gairah kami dan hati kami siap ditabuh oleh kebenaran firman. Firman-Mu itu adalah kebenaran yang menerangi hati kami Tuhan. Di masa-masa keadaan yang tidak baik, tetapi Engkau mengasihi kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom semua jemaat Tuhan, diberi anugerah kali berkat yang ada di rumah-rumah. Kita mulai ibadah online lagi. Apapun keadaannya, adalah semuanya baik. Ini adalah suatu tanda menjelang kedatangan Tuhan. Karena semakin ke depan adalah keadaan akan banyak berubah. Kesulitan, kesukaran. Itulah makanya kita perlu Tuhan. Saya percaya setiap kita, apapun yang saudara rasakan hari ini adalah firman Tuhan jawabannya.
Ada yang saya bagikan suatu rahasia bagaimana kita kuat menghadapi persoalan, pergumulan, masalah yang kita hadapi. Apalagi pandemi COVID-19. Banyak orang takut, banyak orang bimbang, banyak orang depresi, banyak orang tidak punya pengharapan. Tapi dengar firman Tuhan. Dan kita baca firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Judul daripada khotbah saya adalah kekuatan bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Apa yang kita peroleh apabila kita menanti-nantikan Tuhan? Semua jemaat Tuhan mau memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Memperoleh apa bila kita menanti-nantikan Tuhan? Yang pertama adalah kekuatan yang baru. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Saudara mau mempunyai kekuatan yang baru? Kekuatan yang baru itulah ada suatu gairah. Di dalam keadaan yang tidak baik juga dia bergairah. Ada suatu ketenangan, ada damai sejahtera di dalam keadaan konflik pun. Kalau saudara diberkati mengalami damai sejahtera, itu boleh-boleh saja. Itu sama yang dilakukan dunia. Tetapi keadaan yang tidak baik, tetap ada damai, ada sejahtera dalam hati kita. Ada roh yang bernyala-nyala, sehingga kita mempunyai sesuatu kekuatan baru. Makanya kita perlu menanti-nanti Tuhan setiap pagi. Amin. Yang kedua, apa yang kita peroleh apabila kita menanti-nantikan Tuhan? Yaitu yang kedua adalah naik terbang. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Naik dan terbang mengatasi badai. Naik mengatasi persoalan, pergumulan. Bisa berdiri teguh. Orang lemah, tetapi kita bisa berdiri teguh. Mengatasi segala yang terjadi. Tidak takut persoalan, tidak takut COVID-19. Sebelum saya membuka pelayanan, Tuhan sudah berbicara kepada saya. Ulangan 28 ayat 13. Kamu bukan ekor, tapi kepala. Kamu akan naik, bukan turun. Tapi saya tanya Tuhan, saya bukan kerja Tuhan. Soalnya saya tidak kerja. Tapi Tuhan berbicara kepada saya, kamu akan naik hikmatmu, akan naik pengertianmu, akan engkau semakin kaya di dalam Tuhan. Nah, kita akan naik seperti burung raja wali yang naik terbang mengatasi masalah. Justru masalah itulah yang membuat kita naik, karena kita menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan naik terbang tinggi mengatasi masalah, sehingga dia akan melihat segala keadaan yang sedang terjadi, sehingga dia hanya menatap saja keadaan-keadaan yang sedang terjadi dalam dunia ini, justru tidak takut. Yang ketiga, apa yang kita peroleh apabila kita menanti-nantikan Tuhan? Yaitu berlari. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Keinginan mengejar Tuhan, mengejar kuasanya, mengejar kasihnya, mengejar kebaikannya, tidak tenang jika tidak menyenangkan Tuhan. Selalu ingin mencari jiwa-jiwa. Maunya dia terus untuk melayani pekerjaan Tuhan, tidak lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan berlari dan tidak menjadi lelah.
Saudara mau berlari, nanti-nantikan Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita peroleh apabila kita menanti-nantikan Tuhan? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang keempat, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Berjalan tidak menjadi lemah. Pandangannya terarah ke depan. Pandangannya kepada rencananya. Pandangannya bagaimana merebut janji-janjinya. Berjalan sampai ke surga. Saya percaya setiap kita, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan berjalan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara mau tidak melalui lelah? Sekalipun kita mengalami COVID-19, keadaan di sana kita dengar menakutkan, kabar-kabar tidak enak, tetapi kita tetap berjalan pada rencana Tuhan. Mau saudara menanti Tuhan? Mau saudara mau terus berjalan? Mari sama-sama katakan, ikuti saya. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Mari semua berjalan yang di rumah-rumah. Yes, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai. Semua yang di rumah-rumah bergerak berjalan ke Kanaan. Amin. Berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai di Kanaan, ku berjalan sampai di Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Supaya kita memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan. Yang pertama, kita mendapat kekuatan yang baru. Yang kedua, kita akan naik dan terus naik sekalipun keadaan tidak baik. Yang ketiga, kita berlari-lari di dalam keadaan yang tidak baik, kita tetap berlari. Yang keempat, tidak pernah kita capek, selalu berjalan dalam rencananya. Amin. Amin. Sekalipun saudara tidak beribadah di gereja secara online, tetaplah di dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat tangan, saya mau berdoa bersama. Bapa, lewat tempat ini Tuhan, aku melepaskan berkat-Mu kepada setiap jemaat-Mu yang di rumah-rumah. Mereka tidak akan takut, mereka tidak akan gentar kalau mereka menanti-nantikan Tuhan. Bapa, kekuatan yang baru mengalir. Biar firman-Mu itu Tuhan menguasai mereka, sehingga dalam keadaan yang tidak baik ini tetap mereka mengandalkan Tuhan, tetap mereka mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, sehingga Tuhan, berkat Tuhan menyertai mereka. Berkati mereka yang di rumah-rumah, keluarga demi keluarga, bahkan semua yang mendengar video ini Tuhan. Berkat-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi dalam persekutuan kita dengan Tuhan? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan Tuhan? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita semua datang menyembah Tuhan. Kau ucapan syukur, terima kasih, Engkau baik. Haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan atas pengorbanan, kasih-Nya, kebaikan-Nya. Luar biasa kasih-Mu, berlimpah anugerah-Mu. Sehidangan dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah kuduskan kami, Engkau telah sembuhkan kami. Kami mau berjalan terus bersama Tuhan. Teguhkan kami terus di dalam keadaan yang tidak baik ini, untuk menanti-nanti kedatangan-Mu Tuhan. Bagi semua yang di rumah-rumah, bagi semua jemaat-Mu yang mendengar video ini Tuhan, berkatilah mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, cukupkanlah kebutuhan mereka. Yang tidak bekerja akan dapat pekerjaan, yang sakit Kau sembuhkan, yang beban berat berikan jalan, yang jalan buntu dibukakan jalan Tuhan. Bahkan berkat-Mu berlimpah-limpah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan memberi persembahan yang terbaik dan mengembalikan kepunyaan, karena kami mengasihi Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kita sama-sama bersatu berdoa buat bangsa dan negara kita. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di masa-masa ini, di masa-masa yang sulit ini, kami bersyukur semua baik adanya, semua baik. Sebab itu kami bersyukur, kami percaya bahwa penyertaan-Mu terus ada bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Dan saat ini kami sama-sama bawa bangsa dan negara kami di hadapan Tuhan. Kami persembahkan bangsa kami. Biarlah Engkau yang turut andil bagian di dalam pemerintahan bangsa kami, pemulihan bangsa kami. Bangsa kami diberkati, bangsa kami disembuhkan, bangsa kami nyata salam Tuhan, karena banyak anak-anak Tuhan yang berdoa buat bangsa kami. Kami berkati Bapak Presiden, Bapak Jokowi beserta Bapak Maruf Amin dan seluruh pemerintahan yang ada. Kau berikan roh takut bagi mereka, ada kekuatan, kemampuan, otoritas yang daripada Tuhan memimpin bangsa kami. Kami juga bawakan hamba-hamba-Mu yang ada di atas, Bapak rohani kami, Bapak Niko Nyotorarjo beserta keempat wakilnya, bahkan Bapak Tarsuk Rayon kami, Bapak Samuel Hernadi beserta wakil-wakilnya, bahkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan memimpin gereja-Mu di Kaliberkat, Bapak Jontar Tambungan beserta Ibu. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini kepada Tuhan, kekuatan, kasih Tuhan yang daripada-Mu terus melimpah bagi mereka di dalam melayani pekerjaan Tuhan di hari-hari yang sulit ini. Mereka terus kuat, mereka terus sehat Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh-Mu yang besar terus memenuhi setiap mereka Bapa. Terpuji nama Tuhan. Bahkan kami terus berdoa buat gereja ini, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di Kaliberkat dan sekitarnya. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kami juga kuat di dalam Tuhan. Kami tidak lemah Bapa, sebab kami tahu dan yakin bahwa Yesus selalu beserta dengan kami. Perbuatan Tuhan besar dan ajaib di hari-hari ini. Pertolongan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Tidak ada satu ketakutan apapun melanda kami, sebab kami tahu bahwa Yesus besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, seluruh persembahan yang akan kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan berkati menjadi alat Tuhan pelebaran kerajaan Allah di hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau hari ini. Berkat-Mu terus melimpah, kebaikan-kebaikan-Mu terus nyata bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, roh kami akan semakin naik di hari-hari ini. Di masa pandemi ini Tuhan, kekuatan kami semakin naik di dalam Tuhan. Terima kasih, roh yang perkasa melimpah bagi kami. Dan kami adalah penuai-penuai di akhir zaman, di akhir ini, di dalam Pentakosta yang ketiga ini. Kami adalah insan-insan Pentakosta ketiga di
jemaat-jemaatmu yang di rumah-rumah, yang mengikuti Tuhan ibadah online ini. Berkati terus. Engkau menjauhkan dari mereka mara bahaya, sakit penyakit, virus corona tidak akan menimpa mereka. Engkau menjaga mereka, melindungi mereka dari segala sesuatu yang terjadi. Amin. Amin. Tidak tertimpa aku. Kita tidak tertimpa Mari angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, para prajurit yang dipersiapkan Tuhan dalam penuaian terbesar dan terakhir. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, berlimpah, limpah, limpah di dalam anaknya tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis itu Roh Kudus yang menghibur kita, menuntun kita, membawa kita dalam kebenaran, bertemu dengan Yesus yang akan bermain. Bahkan kita akan bersama sama Dia kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.